Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-syaikh al-imam barakatul anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah ini, masih halaman 45. Baris ke-18 dari bawah. Ya, setelah surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arrafana subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kita annahu, bahwa Allah anzalal qur'ana, menurunkan Al-Qur'an itu fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan. Jadi dari ayat yang sudah kita bahas, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada kita kalau Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Summa annahu anzalahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya juga fi lailatul qadri minhu, di dalam malam qadar yang di dalamnya adalah bulan Ramadan, alal khususi, secara khusus. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi, turunnya adalah pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Berarti Ramadan adalah bulan yang istimewa karena di dalamnya ada Lailatul Qadar dan di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Wa hadzal inzalu minal lauhil mahfudzi, turunnya ini adalah dari lauhil mahfudz. Jadi ada yang disebut dengan lauhil mahfudz, itu adalah
tempat catatan takdir manusia dan tempat Al-Quran tersimpan pada awalnya. Ila baitil izzati, ke baitul izzah, fis sama dunia, di langit dunia. Jadi di langit dunia itu ada yang disebut dengan baitul izzah. Kalau secara letterlek namanya baitul izzah, rumah kemuliaan. Itu tempatnya malaikat bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, disitulah Al-Quran tersimpan yang akan diturunkan ke bumi. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara langsung maksudnya seluruhnya turun. Turunnya terjadi pada malam Qadar bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud dengan turun secara langsung adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nuzilal Qur'anu jumlatan wahidatan. Al-Quran diturunkan sekaligus minal lauhi, dari Lauhil Mahfuz, ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu letaknya di langit dunia. Langit dunia itu langit yang terdekat dari bumi. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus turunnya, tidak berangsur-angsur. Wa nazala bihi Jibrilu, kemudian malaikat Jibril turun membawa Al-Quran bi amrillahi, dengan perintah Allah, ala rasulihi, kepada rasulnya, alaihi wassalam, semoga keselamatan tercurah pada malaikat Jibril dan Rasulullah. Mufarraqan, secara berangsur-angsur, fi nahwi salasin wa isrina sanatan, selama 23 tahun. Jadi selama 23 tahun. Jadi dari Baitul Izzah ke langit, dari Baitul Izzah atau langit dunia ke bumi ini diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, ayat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Wahia, yaitu muddatul wahyi, 23 tahun adalah masa turunnya wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz auhallahu ilaihi, karena Allah mewahyukan kepada Rasul, wa huwa, beliau, ibnu arba'ina sanah, ketika berusia 40 tahun. Rasulullah itu menerima wahyu ketika umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun Rasul tidak menerima wahyu. Umur 40 tahun genap menerima wahyu di Goa Hiro. Rasulullah itu usianya 63 tahun. 63 dikurangi 40 berarti 23 tahun. Itulah masa turunnya wahyu. Masa turunnya wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa qubidu alaihi salatu wassalam an salasin wa sittina sanah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Kadzalika qala ulama'ul muhaqqiquna minas salafi wal khalafi. Begitulah penjelasan yang dijelaskan oleh ulama tahqiq dari ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama terdahulu maupun ulama sekarang. Jadi begitulah penjelasannya, bahwa wahyu Allah turun selama berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu ketika Rasulullah berumur 40 tahun sampai menjelang wafatnya, itu masa wahyu Al-Quranul Karim turun, hadirin sekalian. Wa fi fadli syahri Ramadana, di dalam keutamaan bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadanu ila Ramadana, Ramadan ke Ramadan berikutnya,
Wal jumu'atu ilal jumu'ati, hari Jumat ke hari Jumat berikutnya. Was sholatu ilas sholati, sholat ke sholat berikutnya, maksudnya antara sholat 5 waktu. Mukaffiratun, adalah pelebur dosa-dosa. Lima bainahuma, antara keduanya. Jadi dari Jumat ke Jumat menghapus dosa, dari sholat ke sholat menghapus dosa, dari Ramadan ke Ramadan menghapus dosa. Idza jtunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan sholat kita, bisa terhapus dengan sholat Jumat, bisa terhapus dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu penghapus dosa tahunan, Jumat penghapus dosa mingguan, sholat penghapus dosa harian. Semua dosa-dosa kecil kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia mengerjakan sholat, selama dia mengerjakan sholat Jumat, selama dia berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dosa-dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup dengan sholat. Contoh dosa besar adalah musyrik, menyekutukan Allah. Contohnya lagi misalkan berzina. Contohnya lagi adalah berjudi. Contohnya lagi adalah minum khamr atau minum minuman keras. Itu harus dengan taubat khusus. Kalau dengan sholat itu tidak gugur dosanya, hadirin sekalian. Jadi kalau kita pernah minum minuman keras harus bertobat. Lalu setelah itu tidak mengulanginya lagi. Lalu setelah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dihapus oleh Allah pada waktu sholat adalah dosa-dosa kecil. Yang terhapus kena sentuhan air wudhu adalah dosa-dosa kecil. Mata melihat yang haram itu terhapus oleh wudhu, hadirin sekalian. Tangan kita menyentuh yang dilarang oleh agama itu terhapus oleh berwudhu. Tapi dosa-dosa besar harus dengan taubat, hadirin sekalian. Jadi Ramadan, antara Ramadan penghapus dosa, Jumat antara Jumat penghapus dosa, antara sholat 5 waktu, antara zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya, itu seluruhnya adalah menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda fi syahri Ramadana, menerangkan tentang bulan Ramadan. Huwa, bulan Ramadan itu syahrus sabri, bulan kesabaran. Was-sabru sawabuhul jannah, sabar itu balasannya adalah surga. Jadi Ramadan adalah bulannya kita bersabar. Karena kalau orang yang berpuasa berarti orang itu bersabar mengendalikan hawa nafsunya. Sabar itu balasannya surga. Wa qala fihi, Nabi bersabda menjelaskan Ramadan, awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi 10 hari 1 sampai 10 itu rahmat Allah tercurah. Rahmat Allah itu menyebabkan hati kita tenang dan tentram. Wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengahnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hari ke-11 sampai ke-20 itu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiruhu, dan akhirnya yaitu 21 sampai 30, itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Jadi Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan yang sekarang masih lama. Tentunya kita punya persiapan ketika Ramadan itu datang. Kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yanzuru, memandang, fi awwali lailatin, di awal malam, minhu, dari bulan Ramadan, ilal muslimina, kepada orang-orang muslim. Wa man nazara ilaihi, barang siapa yang dipandang oleh Allah
lam yu'adzibhu, tidak akan disiksa, wa yaghfiru lahum, dan akan diampuni dosa-dosanya, fi akhiri lailatin minhu, sampai akhir malam bulan Ramadan. Jadi saking besarnya keutamaan Ramadan, orang yang dipandang oleh Allah pada saat bulan Ramadan dia sedang ibadah, maka dosa-dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Jibrilu li Rasulillahi alaihi wassalam, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah alaihi wassalam, semoga keselamatan tercurah pada Rasul dan malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Man adraka Ramadan, barang siapa yang menemui bulan Ramadan, falam yaghfir lahu, tapi tidak diampuninya oleh Allah, abadahullahu, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Qala, malaikat Jibril berkata, amin, ucap kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amin, ucapan amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amin, Rasul mengucapkan amin. Al hadis. Jadi di dalam hadis ini malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jika ada orang yang pada saat bulan Ramadan ini datang tapi tidak diampuni, jauhkan orang itu dari rahmat-Mu ya Allah. Tolong aminkan ya Rasul, amin. Kemudian Rasul menjawab amin. Berarti orang yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan karena malas ibadah, karena tetap berlumur dosa, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.